jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hari ini kita memperdalam kembali tentang ibadah yang sangat besar di awal bulan Zulhijjah ini, khususnya berkaitan dengan takbir, tahlil dan tahmid. Ternyata ini merupakan suatu ibadah khusus yang sangat besar keutamaan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Abi Dunya, kemudian juga Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya, kemudian juga Imam Daruqutni dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya, dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hazihi al-ayyamil 'ashar fa'aksiru fiha at-tahlil wat-takbira wat-tahmid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam." Tak ada hari-hari yang lebih agung. Dipakai kata a'zam, luar biasa. Yang lebih a'zam, innallahi, yang lebih agung, lebih mulia. Tentu keagungan itu ditandai dengan betapa besarnya keutamaan beribadah pada hari-hari itu. Tidak pula disebut satu hari, ayyamin. Bahkan bukan hanya disebut hari yang paling agung, tapi juga wala ahabbu ilaihi, hari yang paling Allah cintai. Minal amali fihinna, berupa beramal pada hari-hari itu. Min hazihi ayyamil 'ashar, dari hari-hari yang 10 itu. Tapi dari hari yang 10 itu ada amal yang besar yang tidak boleh dilakukan pada semua hari itu. Tapi ada hari-hari khusus. Nah, ibadah itu adalah bertakbir. Takbir, kalau dilihat dari pendapat Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah mengatakan pada dasarnya bertakbir dengan cara mengeraskan suara, pada dasarnya hukumnya tak boleh, dan itu adalah perbuatan bid'ah menurut Imam Abu Hanifah, kecuali takbir itu dengan suara keras dilakukan pada ayyamul ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Di luar hari-hari yang ditentukan itu tidak boleh dikeraskan. Dan Imam Abu Hanifah menganggap itu adalah amal yang bid'ah. Tapi pada hari-hari tertentu itu adalah amal yang luar biasa. Seperti dalam hadis tadi, pada hari yang a'zam tadi, apa perintah Rasulullah? Fa'aksiru fihinna tahlil, perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari itu tahlil. Tahlil mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian bertakbir, dan memperbanyak mengucapkan takbir, bertahmid, dan mengucapkan tahmid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abi Dunya, dan lain-lainnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini bisa dijadikan dalil untuk beramal. Ini juga oleh ulama Tahdid Muhammadiyah dijadikan dalil untuk sebagai dalil bertakbir pada hari yang agung itu. Lalu kapan waktu yang ditentukan itu untuk dianjurkan atau diperbolehkan mengeraskan suara bertakbir? Maka ada hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata mereka? Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Ad-Daruqutni dan juga oleh Hakim Nisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya. Wa qala huwa sahihun. Hakim mengatakan
menyatakan hadis ini sahih. Berarti sudah dia teliti, dia murojaah ulang, dia nyatakan hadis ini sahih, bisa dijadikan dalil. Apa kata sahabat ini? Annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ba'da salatil subhi yaum Arafah ila akhir ayam tasyriq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setelah salat subuh pada hari Arafah. Hari Arafah berarti tanggal 9 saat berpuasa Arafah. Kalau di tempat kita kebanyakan baru mulai takbirnya itu pada malam hari raya, pada tanggal 10. Padahal sepakat Imam Mazhab yang 4, waktu awal daripada bertakbir itu yang dianjurkan setelah waktu subuh atau setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Dasarnya ini. Cuman mereka berbeda pendapat kapan akhirnya. Maka dalam mazhab Abu Hanifah bahwa waktu bertakbir itu kalau tidak salah pada tanggal 9, 10. Lebih daripada itu tidak lagi. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ada sedikit perbedaan. Akhirnya kalau tidak salah dalam mazhab Syafi'i pada akhirnya itu setelah sholat zuhur tanggal 13, dan mazhab Hambali asar setelah asar pada tanggal 13. Kalau kita biasanya melaksanakan sampai setelah asar tanggal 13 pada hari tasyrik. Nah itu boleh-boleh saja. Di luar daripada itu, pada hari-hari yang maklumat itu maka tidak boleh dilakukan takbir secara keras. Bagaimana para sahabat melakukan takbir? Nah, diriwayatkan beberapa orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan lain sebagainya, Abu Hurairah, mereka bertakbir dari rumah ke pasar. Dari rumah berjalan mengeraskan suara bertakbir ke pasar. Nah, dan memang tidak ditemukan mereka menyengaja bertakbir muqayyad seperti yang banyak kita lakukan setelah sholat. Jadi mereka bertakbir dari rumah menuju pasar, berarti berjalan menuju pasar mereka bertakbir dengan suara keras sehingga orang-orang pun mengikuti takbir mereka. Itu cara takbir yang mereka lakukan. Dengan demikian, di mana kita punya kesempatan bertakbirlah, karena ini ibadahnya besar. Saat bawa kendaraan, saat menyetir mobil, bertakbirlah, bertahmid, bertahlil. Nah, apa lapas? Lapas takbir itu, kalau lapas takbir dari Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali Allahu Akbarnya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar cuma dua kali. Kalau kita kebanyakan 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam takbir Ibnu Mas'ud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu takbir Ibnu Mas'ud. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mari sama-sama kita berusaha untuk menegakkan sunnah takbir ini, karena termasuk amal yang dilakukan pada hari yang agung tadi. Lalu bagaimana dengan takbir yang dilakukan secara bersama-sama dengan dikomandokan? Karena ada juga sebagian orang mengatakan ini tak boleh, tak ada contohnya, dia bid'ah. Yang dibid'ahkan oleh Abu Hanifah tadi dari sisi waktu. Kalau bertakbir di luar waktu yang maklumat, tapi tak pernah ditemukan atau tidak ditemukan ada yang mengatakan bid'ah kalau dilakukan secara berjamaah. Tak ada. Oleh ulama Tajwid Muhammadiyah, setelah mengkaji dalil-dalil itu, tidak ditemukan
tata cara khusus bagaimana cara bertakbir itu. Apakah dengan cara sendiri-sendiri? Ini jelas, hanya dengan sendiri ini dalilnya jelas, tapi tidak ada dalil yang membatasi. Apakah dengan cara bersama-sama dipimpin oleh seorang imam? Juga tidak ada dalilnya. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melarang. Maka dalam istilah ulama tarjih Muhammadiyah bahwa itu boleh-boleh saja. Artinya kalau bertakbir itu dengan cara dipimpin oleh seseorang imam, itu menjadikan takbir itu lebih tertib, lebih bersemangat dan lebih bermakna, itu baik. Bukan perbuatan bid'ah, karena tak ada larangan dan tak ada contoh ataupun perintah dalam masalah ini. Itu pandangan dari ulama tarjih. Oleh karena itu, yang penting jiwai takbir itu, maknai dari makna lapas-lapasnya, sehingga dalam diri kita benar-benar mensiarkan agama Allah, mensiarkan dinullah ini, membesarkan Allah dalam diri kita, dan lakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh para ulama dari dalil-dalilnya. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang mensiarkan, meninggikan syiar agama Allah ini, khususnya dengan ibadah takbir ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.